Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa billah wa bisafa'ati rasulillah wa bikaromati awliyaillah bi dzikrillah tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfar dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pengersah Aba Aos yang sama-sama kita cintai, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ikhwan akhwat rahimakumullah, para pecinta kesucian jiwa, guru-guru saya, para wakil-wakil Abah, para orang-orang terdekat Abah yang selalu membantu memfasilitasi siar dakwah TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang sama-sama kita cintai, kita sayangi. Insya Allah manakib ini keberkahan untuk kita semua, seluruh pecinta kesucian jiwa. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para jemaah, para pecinta kesucian jiwa, kita bersyukur hari ini kita selesai sama-sama tadi khidmat amaliyah, dan hari ini kita niat untuk mengambil ilmu Allah melalui wasilah pengersah Abah. Saya kesempatan ini berbicara sesuai apa yang ada di pikiran saya. Jadi Abah Aos pernah nyuruh saya ceramah, saya nggak bisa gitu ya, kata Abah, yang ada di pikiran Subhan katanya. Dan yang ada di pikiran saya hari ini adalah ketika saya masuk Zoom barusan, Bunda Haya bilang sholawat Bani Hashim. Jadi ya ada yang di pikiran saya adalah sholawat Bani Hashim. Nah, sholawat Bani Hashim ini adalah milik kita. Jadi kalau seandainya dimanapun Anda berada, ketemu sholawat Bani Hashim, pasti Suryalaya, pasti sirna rasa gitu. Jadi satu-satunya milik kita gitu ya. Satu saat saya pernah ada pelatihan ya, waktu itu saya memberikan pelatihan spiritual thinking dari guru saya Pak Profesor Priyatno. Saya pergi ke Padang. Di Padang di sana ada orang zikir, la ilaha illallah, serempak begitu. Saya cari terakhir, ini kayaknya Suryalaya gitu. Pas terakhir, ada nggak Bani Hashim? Oh ternyata tidak ada. Oh bukan, berarti bukan jalur dari Suryalaya. Terus satu saat saya pelatihan juga di daerah Pare-Pare ke sana, di daerah Palopo. Ternyata ada juga orang zikir pada sholat. Saya tunggu, ada nggak Bani Hashim? Ternyata tidak ada. Berarti bukan jalur Suryalaya. Dan satu saat saya juga pernah ada pelatihan juga waktu itu di daerah NTB di sana, dan saya kaget di musola kecil ada Bani Hashim. Wah, saya deketi, ternyata betul itu adalah ikhwan kita dari Suryalaya atau Sirna Rasa. Nah, ini luar biasa. Kita pelajaran kenapa pengersah Abah selalu bilang Bani Hashim, Bani Hashim. Saya malam ini mau cerita sebagai motivasi kita semua. Saya punya pengalaman. Jadi Bani Hashim itu kecintaan, kata pengersah Abah Aos itu dari Abah Sepuh sampai ke Abah Anom. Jadi 3 guru kita semua itu sangat cinta kepada Bani Hashim. Satu saat saya ada perjalanan waktu itu membawa rombongan ziarah Wali Songo. Saya ziarah dulu ke Abah Anom, waktu itu Abah Anom masih ada. Saya datang. Pas datang, Abah mohon izin saya mau ziarah Wali Songo membawa 3 bus. Nah, Abah Anom lama sekali tawajuh. Saya tungguin kenapa ini lama gitu ya. Ternyata pas beberapa menit kemudian Abah Anom langsung bilang, Bani Hashim, Bani Hashim, Bani Hashim. Nanti Bani Hashim terutama kalau sudah masuk Demak. Kaget saya, ada apa gitu ya. Ikuti saja. Jalan saya bersama rombongan,
Ketika masuk Demak, itu kita Bani Hashim, semua disuruh Bani Hashim. Nah, ketika di perjalanan, entah kenapa, tiba-tiba saja mobil yang kita tunggangi, bus itu bagus. Ban depannya itu sebelah kanan mendadak pecah, pecah begitu. Dan tiba-tiba langsung goyang dan langsung minggir langsung ke tepi. Dan supir itu cerita, "Mas, ini saya aneh. Kalau pecah ban depan, biasanya saya panik dan ini bisa dalam kecepatan tinggi bisa langsung terbalik. Dan anehnya saya seperti ada yang bus itu seperti ada yang mengatur, pelan-pelan langsung minggir gitu." Subhanallah, pantas suruh Bani Hashim. Itu satu ya, saya punya cerita pengalaman. Terus yang kedua, ada seorang mu'alaf itu dari Malaysia, kebetulan dia keturunan Cina. Beliau seorang pengusaha dan beberapa usahanya itu ada masalah sampai dia di pengadilan dan bulan depan dia divonis. Artinya ini orang bakal betul-betul kena vonisnya dan dipenjara sekian tahun kata dia. Waktu itu dia bilang sekitar hampir 15 tahun kalau seandainya vonisnya keluar. Akhirnya beliau datang ke Suryalaya, dikasihlah amalan Bani Hashim oleh Aba Anom. Beliau amalkan saya kira-kira 1600 sekian lah atau 1700. Nah, malamnya beliau amalkan suruh 40 hari. Belum 40 hari, di 7 malam langsung ada BBM waktu itu masuk ya, dikasih tahu ke saya. "Mas Subhan, lihat. Ternyata terbongkar semua penipuannya dan akhirnya dia selamat." Itulah Bani Hashim. Padahal sudah final betul gitu ya. Nah, saya tanya ke Aba Aos, "Bah, kenapa sih kok Aba Anom dari dulu Bani Hashim terus?" Aba Aos bilang, "Andaikan apabila jikalau besok ada orang yang divonis sampai mati dan orang itu tahu Bani Hashim, sampai tidak matinya itu orang." Subhanallah. Nah, itu hebatnya Bani Hashim. Maka ikhwan akhwat sekalian, kita bersyukur punya sholawat yang dahsyat. Makanya kemarin pengarsa Abah di Sirna Rasa, kita harus baca Bani Hashim sekarang. Jadi pada subuh sampai Isrok kita baca Bani Hashim. Jadi waktu itu kemarin ya, manakib kita tuh sama-sama baca sholawat Bani Hashim, Masya Allah. Merinding saya, semua baca Bani Hashim. Dan kata pengarsa Abah, sholawat Bani Hashimnya mesti perang katanya. Jadi kalimatnya enggak seperti biasa, enggak Allahumma sholli ala nabiyil hashimi, bukan begitu, tapi Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima, Allahumma sholli, begitu. Jadi seperti perang gitu. Nah, alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh pengarsa Abah bahwa hari ini, masa ini kita mesti banyak sholat Bani Hashim. Seperti Bunda Haya tadi di awal saya buka Zoom, kita harus baca sholawat Bani Hashim. Banyak sekali khasiatnya. Kita ikuti saja pengarsa Abah. Sholawat Bani Hashim adalah sholawat milik kita semua. Maka kata Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, ikutilah aku. Nah, ikutilah aku gitu ya. Niscaya Allah cinta kepadamu dan Allah mengampuni dosamu. Nah, kata pengarsa Abah di dalam kitabnya bahwa mahabbah di sini, cinta di sini adalah cinta kepada Allah, ikuti Allah, ikuti Rasulullah, ikuti para sahabat, ikuti para tabi'in, ikuti para tabi'in, sampai ikuti kepada para ulama yang hari ini, yaitu silsilah Thariqah Qadiriyah Syabandiyah Mahad Suryalaya Sirna Rasa. Yang hari ini tengah-tengah kita semua pengarsa Aba Aos. Aba Aos bilang ikuti, maka kita baca sholawat Bani Hashim. Gitu. Nah, jadi insya Allah kita perang. Untuk apa? Ya untuk apa saja, pengarsa Abah lebih tahu kita perang untuk apa. Yang jelas hari ini, masa ini orang itu dalam keadaan butuh aman. Aman psikologisnya, aman fisiknya. Perasaan takut dan sedih itu lebih berbahaya daripada realitas itu sendiri. Gitu. Jadi makanya kalau dalam ilmu psikologi, kata Profesor Subandi itu sebagai beliau pakarnya itu mengatakan bahwasanya basic dasar daripada seseorang itu adalah ketakutan, kesedihan. Semua orang itu tahu gitu, semua orang itu dapat gitu. Hari ini orang tuh pada takut, pada sedih gitu. Karena apa?
yang kita lihat, kita tonton adalah berita-berita yang negatif, akhirnya berdampak kepada kita. Makanya kenapa sholat Bani Hasyim, agar yang kita dengar adalah sholawat, yang kita dengar, yang kita ucap, yang kita tonton adalah kalimat-kalimat positif gitu. Ada zikir, ada la ilaha illallah. Makanya kata pengarsa Abah, kenapa telinga kita ke depan? Karena kita untuk mendengarkan suara kita yang di mulut ini. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, yang pertama kali didengar adalah telinga kita, bukan telinga orang lain. Artinya apa? Jangan sampai kita banyak mendengar berita-berita yang memang kita nggak sanggup handle-nya. Berita-berita yang negatif, tonton-tonton negatif, coba imbangi, penuhi setiap hari dengan manakib, Masya Allah. Di mana orang butuh informasi yang merusak, kita hadir, ada Bunda Haya memfasilitasi manakib, pagi, malam, agar apa? Kita terus mendengarkan suara-suara zikir, suara-suara tanbih, suara-suara manqobah, suara-suara tawasul. Kenapa? Agar hati kita tentram, tenang gitu. Makanya orang-orang yang banyak berzikir itu hatinya tenang gitu. Dan tidak takut. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah, para kekasih Allah tidak takut dan tidak sedih. Nah, artinya masa hari ini kita penting menjadi wali Allah. Kata pengarsa Abah, ketika kita talqin, belajar zikir, itu alat kita untuk menjadi wali Allah gitu. Maka betul, alhamdulillah difasilitasi hari ini, walaupun kita nggak datang ke sirna rasa secara fisik, datang ke tempat manakiban, kita berada dari mana-mana. Saya lihat ada yang dari Taiwan, ada yang dari Jeddah, Masya Allah, guru-guru kita jauh-jauh kumpul di sini, satu tempat madrasah Zoom gitu. Madrasah Zoomiyah, Masya Allah. Kita kumpul dari berbagai macam madrasah di satu Zoom ini. Ini keberkahan untuk kita semua. Makanya pengarsa Abah fasilitasi. Kita ini tempat-tempat para wali Allah, tempat-tempat kekasih Allah. Ciri wali Allah adalah banyak berzikir kepada Allah. Itu. Makanya penting hari ini, Masya Allah. Kita penting sekali. Kita sekarang berapa menit ya? Hampir 1 jam kita duduk seperti ini, masing-masing di rumah, pagi, malam. Kenapa? Selain kita mendengarkan sugesti-sugesti positif, kita mendengarkan keberkahan-keberkahan, di situ hadir pengarsa Abah di tengah-tengah kita semua. Kita nggak ngelihat karena kita tertutup dosa gitu. Hakikatnya Abah hadir di sini, melihat kita, bersama kita. Karena barang siapa yang dibacakan manqobah, yang punya manqobah hadir. Hari ini yang punya manqobah siapa? Ya guru kita pengarsa Abah. Jadi insya Allah ini adalah jalan kita, solusi. Manakib ini adalah solusi buat kita semua. Ini tanda kita cinta kepada pengarsa Abah. Jadi kalau misalnya kita cinta pengarsa Abah, yuk bareng-bareng kita tadi kata Bunda Haya, banyak-banyak sholawat Bani Hasyim sekarang. Terutama ba'da subuh sampai waktu isyraq, begitu. Karena cinta kepada guru itu ada cinta sifatiyah, ada cinta atau mahabbah fi'liyah, ada cinta yang sifatnya zatiyah. Secara karakter sifat, kita cinta sama Abah, awas itu. Sifatnya tuh bagus, coba bayangkan. Sifatnya, behaviornya, karakternya, kostumnya, pakaiannya, fisiknya, senyumnya, cinta betul. Dari fi'liyah, perbuatannya, bagus gitu. Ibadahnya, sholatnya, segala macamnya. Dari zatiyahnya, mahabbah kepada beliau, karena beliau berzikir kepada Allah. Kita ingat guru, kita ingat Allah. Jelas, sebenarnya semuanya. Kalau ke pengarsa Abah, dia cinta secara sifatiyah, mahabbah secara fi'liyah, dan mahabbah secara zatiyah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur, kita sudah ada solusi, difasilitasi. Ini pagi-pagi kita sudah manakib, malam sudah manakib, Masya Allah. Jadi saya kadang masuk Zoom juga gitu, tapi namanya bukan saya gitu. Beberapa kali saya masuk, ingin tabaruk gitu sebenarnya. Karena apa? Ya nikmat kita tuh duduk ya tawajuh. Jadi kalau teman-teman saya di luaran saya sana, kalau orang-orang belajar pengen tenang, mereka belajar meditasi, ada yoga, ada reiki, aduh Masya Allah, kita punya tawajuh, itu lebih dahsyat. Dalam penelitiannya kita sholat itu ada aspek-aspek meditasi, bahkan lebih aspek spiritual, kita zikir, kita berdoa, kita tahajud, Masya Allah, lengkap sekali kalau diteliti dari sisi-sisi itu. Maka
Dengan duduk diam, kita sebenarnya tawajuh. Itu kita menghadap Allah bersama guru kita. Disitulah gelombang otak kita betul-betul alfa, tenang, nyaman, rileks, dan membuat kita hidup betul-betul penuh harapan, penuh dengan ketenangan. Karena seperti ceramahnya Pak Priyatno waktu lalu bilang bahwasanya Allah itu maha benar, maha baik gitu ya. Jadi apapun yang diciptakan semua ini maha benar, maha baik. Maka kita sekarang ini sedang belajar menyadari Allah itu maha baik, maha benar. Dan insya Allah semuanya tunduk kepada keyakinan kita melalui pengersa Abah dalam kehidupan hari ini yang memang kita banyak sekali ujian ya, ujian di sekeliling kita. Insya Allah dengan salawat Bani Hashim, dengan jaminan guru kita, pengersa Abah yang sangat dekat dengan Allah, kita semua selamat, selamat dari virus pikiran kita ya, virus pikiran tuh lebih bahaya gitu ya, virus lahir, virus batin, insya Allah sama-sama kita mulai terus semangat memberikan motivasi, sama-sama membaca sholawat Bani Hashim setiap ba'da subuh sampai Isra, ya kapanpun lagi jalan mau berangkat Bani Hashim, mau belajar Bani Hashim, mau buka Zoom Bani Hashim gitu, selain zikir jahar itu pasti ya. Insya Allah itu adalah amanah pengersa Abah yang saya dengar kemarin manakib kata Abah, perbanyak Bani Hashim. Ketika saya mau pulang, kata Abah, Bani Hashim. Ketika beberapa kali saya ngomong beberapa hajat, Abah bilang Bani Hashim. Jadi insya Allah yakin Bani Hashim untuk kita semua, ikuti pengersa Abah. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, para wakil Abah, Bunda Haya, guru saya Pak Priyatno, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang baik segalanya dari pengersa Abah, yang tidak baik atas kehilafan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.